dibebaskan, artinya berapapun data bisa masuk asalkan masih memenuhi standar sesuai dengan tipe data yang dipakai gitu. Tapi ternyata data pun juga kita bisa batasin seperti itu. Sebagai contoh katakanlah gini, sebuah teman-teman mengisikan sebuah form gitu kan, ternyata hanya maksimal 1 kali isi gitu kan. Nah itu kan berarti ketika form tersebut terisi dan disimpan ke dalam sebuah tempat penyimpanan hanya boleh diizinkan 1 kali penyimpanan. Nah seperti itu, kurang lebih gampangnya seperti itu. Berarti ketika membuat form tersebut itu ada konsep arraynya, karena tidak boleh lebih dari satu, hanya yang dibatasi satu. Tuh. Oke. Ini masih sama kemarin. Ketika berbicara array, kita berbicara mengenai elemen larik sama indeks larik. Kemudian, nih, komponen elemen array itu dapat dibedakan dan diakses melalui nomor indeksnya. Jadi ketika kita mau mau mengakses nilai-nilai atau elemen yang berada di isi atau elemen itu yang mengisi di bagian variabel tersebut atau tempat penyimpanan tersebut, maka kita mengakses berdasarkan nomor indeksnya. Nah, kemudian struktur array itu bisa dibedakan menjadi atau digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama ada 1, dimensi 2, dan dimensi banyak atau multidimensi. Sebenarnya 2 pun itu juga termasuk multidimensi. Gitu. Jadi kalau yang kita pelajari hari ini itu baru 1 dimensi. Jadi masih satu simple aja. Berarti kalau terkait dengan 1 dimensi berarti teman-teman hanya membutuhkan sebuah 1 larik atau 1 baris saja. Kemudian, nah ini struktur penulisan yang terpenting. Kemarin sudah saya katakan juga, struktur penulisan kita harus hafal. Kalau untuk struktur ataupun mungkin ada kata atau ada perhitungan atau yang lainnya itu bisa dipikir belakang. Yang terpenting proses penulisan itu terus strukturnya itu jelas dan sama. Jadi strukturnya apa? Yang pertama teman-teman ketika mendeklarasikan sebuah array itu struktur tipe datanya dituliskan terlebih dahulu. Karena array ini dia hanya untuk satu tipe data atau yang data-data yang bertipe sama gitu. Jadi kalau misal float ya float semua gitu. Itu jangan lupa tipe data dulu, kemudian baru nama variabel ataupun kalau kita gunakan array yang bisa disebut sebagai nama array. Dan setelah itu nilainya. Nilai dari mana? Nilai dari array. Artinya di sini float variabel array di sini nilai isinya menyimpan 10 data. Nah, ini contoh pemberian nilai di dalam array-nya. Yang pertama, kita bisa menuliskan atau mendefinisikan array-nya secara langsung, yaitu kita menuliskan nilai-nilainya di belakang perintah sama dengan menggunakan kurung kawal. Ataupun mungkin kita menuliskan di belakang nih, di depannya itu berapa nilai array-nya itu tidak kita sebutkan, tapi langsung kita mengisikan. Itu sama aja. Kemudian, nah ini cara mengaksesnya kita mengikuti nama array-nya. Gitu. Kalau kemarin function itu kan ada fungsi buatan itu kan. Fungsi buatan kapan bisa menggunakan fungsi buatan? Bisa menggunakan fungsi buatan kalau sudah dipanggil itu kan. Kemarin kan logikanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam array itu juga sama, dia sesuai dengan nama array-nya. Contohnya ketika nilai tes itu dipanggil di sini, kemudian ada kurung siku 0, berarti dia berada diposisikan di indeks ke-0. Berarti kalau indeks ke-0 itu berisi elemen pertama. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kemudian untuk yang bawahnya itu juga bisa, ataupun mungkin yang paling bawah, contoh 3 itu bisa juga. Oke, kemudian, nah ini pemodelan struktur penyimpanannya itu seperti ini. Jadi, misal kita gambarkan ke dalam bentuk gambar, ada ada kotak-kotak atau penggolongan katakanlah, mungkin kotak-kotak tersebut ibaratnya itu kita anggap sebagai ruang gitu ya, kayak ruang kelas kemarin itu. Nah, ruang kelas 0, ruang kelas 1, kelas 2, 3, dan 4. Ruang kelas ataupun
tempat tersebut itu kita urutkan dimulai dari urutan ke 0. Itu berarti untuk urutan ruangnya. Kemudian siapa yang mengisi? Yang mengisi ya berarti yang mempunyai syarat untuk bisa masuk ke situ. Maksudnya gimana Pak? Misal nih seperti ini 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dengan nama katakanlah nilai tadi. Nah, tipe datanya apa yang di situ? Kalau syarat datanya itu sesuai dengan tipe data yang ditaruh di situ, maka data tersebut bisa disimpan. Nah, sebagai contoh, data yang tersimpan di array di sini, kalau dilihat di barisan kotak-kotaknya itu, 27, 23, 50, 56, dan 86. Itu kan yang mengisi, atau itu kita sebut sebagai elemen. Kemudian di bawahnya itu nilai indeksnya. Nah, gimana mengisikannya? Cara mengisikannya bisa menggunakan seperti yang atas ini. Nah, seperti ini bisa kita menggunakan bisa ataupun mungkin dibuat secara dinamis itu juga bisa. Intinya array itu lebih, kalau menurut saya ini lebih mudah daripada perulangan ataupun mungkin yang sebelumnya gitu ya. Karena kalau teman-teman bikin buat variabel sendiri itu kan pasti bisa nih. Teman-teman bikin variabel sendiri. Oh, rancangannya udah sesuai. Nah, tinggal nih kita membatasi kira-kira ada berapa data yang bisa diizinkan untuk masuk ke situ ataupun enggak gitu ya. Nah, maka untuk mengakses dari nilai-nilai tersebut itu diurutkan berdasarkan urutan indeks. Seperti halnya indeks ke-0 itu adalah berisi elemen ke-1, indeks ke-1 berisi elemen ke-2, indeks ke-3 berisi elemen ke-3, indeks ke-4 berisi elemen ke-5. Nah, sebagai contoh di sini ini yang tadi itu. Di sini itu ada dua proses. Proses output atau outputnya itu hanya sebagai teks atau sebagai sebagai kata itu kan. Kemudian yang di belakangnya itu ada proses untuk inputan yang di sebelah kanan kan data ke 1 kemudian kosong tuh. Kemudian C-in angka ke 0. Berarti angka itu dia menurut berdasarkan indeks. Angka ke 0 isinya berapa? Berarti kita sesuaikan. Data kedua C-in kemudian angka dalam kurung siku 2. Ataupun mungkin data ketiga dalam kurung siku 2 C-in-nya gitu. Nah, kemudian di sini baru selesai. Ini masih sama dengan yang kemarin ya. Jadi untuk array-nya itu cukup yang simple ini, yang di sini. Nah, variabel array-nya apa? Variabel array-nya angka. Nilainya berapa? Nilainya 5. Pak, kalau misalnya ini nggak diisi semua ya nggak masalah. Artinya 5 itu batasan maksimal. Batasan maksimal. Kalau batasan minimalnya ada nggak? Batasan minimal ya mungkin paling mentok ya 1. Paling mentok 1. Kalau 0 bisa nggak? Ya kalau 0 nggak bisa kan jelas. Adanya nama ada variabel pasti itu digunakan untuk menyimpan. Nggak mungkin kalau kita bikin variabel tapi tiba-tiba di tengah jalan nggak dipakai. Itu juga nggak mungkin. Kemudian yang terakhir itu ada cout selesai. Nah itu kalau memang programnya udah selesai. Nah, itu kan bukan secara manual ya, tapi itu secara yang biasa. Cara biasa. Selain cara biasa, ada juga yang ketika teman-teman menggunakan sebuah perintah. Sebuah perintah seperti perulangan. Seperti di kotaan yang sebelah kanan itu, ada for integer i, kita buat variabel untuk pencacahnya, lalu dimulai dari berapa gitu.
kemudian apa namanya, ada penetapan sebuah kondisi, kapan berhentinya, dan perubahan bentuk. Nah, di situ terlihat jelas dengan integer i itu sama dengan 1, berarti itu nilai awal. Kemudian i kurang dari sama dengan 5, berarti itu batasan akhir. Kemudian i plus 1 berarti itu umur. Bukan apa namanya, i plus plus 1 itu apa namanya, data perubahan datanya itu menaik gitu ya, menaik. Kemudian si outnya itu data dia akan menampilkan sesuai dengan urutannya. Urutan apa? Urutan dari nilai variabel i. Jadi nilai variabel nilai pada array itu tidak melulu hanya sebuah apa namanya, tidak melulu yang ada di data sebelumnya, tapi bisa ngambil dari nilai dari variabel yang lain. Count data ke i gitu kan. Kemudian setelahnya baru ke sebuah inputan angka yang dimasukkan sesuai dengan urutannya. Ada count, ada in. Kita lihat. Nah, ketika program ini dianalisa, dia akan muncul sebuah tampilan ya. Tampilan dia akan menampilkan sebuah bilangan yang mana kita harus menginputkan satu-satu karena di sini nilainya belum ada. Berarti ini bersifat dinamis. Walaupun yang bukan perulangan, tetapi nah, analisanya apa? Ada variabel array bernama angka, kemudian menyediakan 5 tempat untuk menyimpan data bertipe tempat untuk menyimpan data. Karena ada 5 elemen ya. Proses yang dilakukan adalah proses input data sebanyak 5 kali sesuai dengan urutan indeksnya. Oke. Kemudian setelah melakukan input data sebanyak 5 kali, maka muncul teks selesai. Itu kalau udah selesai. Kemudian setelah itu bisa menggunakan proses perulangan juga. Jadi tidak hanya kita bikin dinamis, kemudian input sendiri-sendiri, tapi kita menuliskan coding yang banyak sesuai dengan apa namanya, coding yang banyak dengan yang sama juga gitu. Jadi selain input dinamis yang biasa, input proses apa namanya array ini bisa menggunakan proses perulangan. Nah, ini ketika dieksekusi 12, 13, 22, 33, 80 itu sesuai dengan angka yang kita isikan. Jadi nilai-nilai tersebut itu tidak random atau tidak ngarang gitu ya. Tapi itu memang sesuai dengan yang diinputkan. Jadi prosesnya itu yang pertama dia akan mengeluarkan sebuah perintah. Kemudian apa namanya, setelah mengeluarkan perintah dia akan menginputkan satu-satu. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan. Kemudian di akhir itu ada kata selesai, di sini juga sama, ada kata selesai. Oke, di sini ada latihan tuh. Ada latihan, di situ sudah jelas ada apa namanya angka ke apa namanya angka isinya 5 atau nilai arraynya 5. Kemudian ini cuma ada penambahan untuk perhitungan penjumlahan. Kalau yang tadi kan dia hanya menampilkan saja. Tapi kalau yang di sini ini ada penambahan satu, yaitu fitur untuk jumlah. Jadi yang dijumlah yang mana dari keseluruhan yang sudah kita inputkan. Oke, kira-kira teman-teman di sini apakah bisa mengerjakan untuk yang kasus latihan ini?
Ada nggak yang mungkin mau mengerjakan ini? Ini bedanya dengan yang tadi atau dengan yang contoh tadi itu hanya penambahan fasilitas untuk penjumlahan. Kalau secara garis besar perulangannya sama. Atau dari Mas Romadi ada beberapa contoh mungkin, atau Mbak Septi ada contoh terkait dengan array satu dimensi? Ada sih Pak, cuman yang statis paling. Oh, yang statis ya. Nah, masih outnya. Oke. Boleh juga kalau mau dijelaskan atau ditampilkan ke teman-teman semuanya ini. Ini teman-teman gimana? Adakah ataupun mungkin mau mengerjakan latihan ini dulu, siapa yang bisa gitu. Nanti kalau mau mencoba ataupun mungkin mau nyoba, boleh silahkan. Ada nggak nih dari teman-teman yang lain? Tuh, siapa yang mau nyoba? Atau dari Mas Ilham dulu, coba kalau misal di Mas Ilham ada contohnya. Lagi ngedep laptop nggak ini Mas Ilham? Iya Kak. Oke, boleh mungkin bisa ditunjukkan dulu ke teman-teman biar atau apa namanya biar tambah paham nih yang ada arahnya yang gimana atau yang seperti apa gitu. Baik Pak. Udah kelihatan? Kalau saya sih kelihatan, teman-teman yang lain. Sudah. Iya, ini salah satu contoh ini. Mau bikin array yang dimana di program ini saya bikin dua array dengan tipe data yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama tipe data INT. Nah di sini array-nya itu statis untuk nilainya langsung ada. Penulisannya seperti ini. Kita deklarasikan variabelnya dulu. Nama variabelnya array 1, kita kasih berapa jumlah indeksnya. Kemudian untuk isinya kita update pakai kurung kurawal. Kalau tipe data INT itu kan angka, jadi nggak perlu pakai string, langsung dideklarasikan aja nilainya kayak 1, terus koma, 2. Ini indeks yang ke 0, yang ini indeks ke 1, ini indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat. Jadi dimulai dari 0. Kemudian yang kedua, array bertipe data char. Sama juga untuk pendeklarasiannya, untuk ngasih value-nya itu pakai kurung kerawal. Cuman karena ini tipe data char, jadi nilainya itu diapit menggunakan tanda petik 1. Karena char itu cuma satu karakter ya, jadi tinggal dikasih tanda petik 1, terus value-nya yang pertama A, kemudian yang kedua B, M, yang ketiga I, sampai seterusnya, seperti ini. Lalu untuk menampilkan isi dari kedua array ini, di sini saya menggunakan perulangan for, yang dimana kondisi seperti ini, INTI sama dengan 0. Karena jumlah indeks dari array pertama itu 5, maka batasannya adalah 5. Batasannya adalah di mana ketika value I ini kurang dari 5. Lalu ditampilkan. Nah, untuk mengikuti indeks array, misal perulangan pertama itu menampilkan indeks array yang ke 0,
itu menggunakan variabel i. Jadi setiap pertama, misalnya perulangan pertama, cout array. Nah, di sini ini 0 karena nilai i yang pertama itu 0. Begitu selanjutnya di perulangan kedua, maka nilai i ini akan berubah jadi 1. Dan yang akan ditampilkan adalah nilai array dari indeks nomor 1. Gitu. Sama juga dengan untuk menampilkan array yang bertipe data chart. Tapi bedanya di sini karena array yang kedua ini indeksnya ada 6, jadi untuk batasnya juga saya kasih 6. Oke, langsung kita liatin outputnya aja ya. Nah, outputnya seperti ini nanti. Yang pertama isinya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini ditampilkan dari hasil proses perulangan. Begitu juga dengan tulisan Amikom ini. Kurang besar ya. Ya, yang ini. Jadi, perulangan pertama itu akan menampilkan indeks array 1 indeks 0, di mana isinya adalah 1, yang ini. Kemudian yang kedua akan menampilkan array 1 indeks pertama, indeks 1, yang isinya 2, dan seterusnya sampai 5, sampai perulangannya berhenti. Begitu. Sama juga dengan yang array kedua ini. Gitu, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi yang dari contohnya Mas Ilham itu ada 2 tipe data ya. Ya. Ada teman-teman ataupun mungkin teman-teman udah mencoba di rumah dan menemukan kesulitan? Halo, ada pertanyaan dari teman-teman gimana? Atau pada tidur nih pakainya? Gimana? Ada orang nggak? Ada, Kak. Oh itu. Ada satu di Itu di kolom chat itu Mas Ilham. Oh iya, ini kenapa array 1 dinamakan i dan array kedua dia. Oh, kalau yang ini ya, yang INTI sama INTJ ini cuman sebagai untuk kondisi aja, untuk kondisi perulangan aja, Mas. Mana ya? Kan perulangan. Share screen lagi aja Mas. Gimana, Pak? Di share screen lagi aja tuh. Share screen-nya ini. Oh masih. Masih, Pak. Ya. Yang INTI yang ini sama INTJ yang ini ya. INTI ini untuk kondisi perulangan. Acuannya lah, acuan berapa kali nanti perulangannya melakukan perulangan. Dan kenapa di sini di array 1 ini indeksnya jadi i, karena kalau kita kasih nilai 0 seperti ini, kan yang akan ditampilkan di setiap perulangan itu hanya array yang indeksnya 0, nilai yang di indeks 0 maksudku. Yang ini, yang 1 saja. Tapi kalau kita pakai i ini, karena nilai i, karena setiap perulangan ini diproses, nilai i berubah dan bertambah gitu, maka nilai yang akan ditampilkan akan pindah ke indeks selanjutnya. Contoh yang ini kan, yang pertama nilai ini adalah 0. Nah, Kok nggak ada suaranya ya Mas Ilham ya? Astaga, maaf. Masih dari tadi nggak ada suara. Tak, ambil, Pak. Saya ulangi. Aduh. INTI sama INTJ ini untuk kondisi perulangan ya. Yang nanya tadi siapa?
Mas Ahyar ya, Mas Ahyar. Ini untuk kondisi perulangan. Tapi kenapa dipakai di sini? Ya karena logikanya begini. Nilai dari INTI ini kan awalnya 0. Nah, di perulangan pertama, nilai INTI ini tetap 0. Dan di sini kenapa saya see out array 1 indeks I? Karena yang nilainya 0. Di perulangan pertama, yang akan ditampilkan di sini adalah array 1 indeks 0, yang dimana isinya adalah 1. Kemudian untuk perulangan selanjutnya, nilai I ini akan ditambahkan dari I plus plus I tambah I sama dengan I tambah 1. Jadi nilai I ini bukan 0 lagi, tapi I sama dengan 1. Kemudian see out array 1 indeks I, berarti artinya di perulangan kedua, array 1 indeks I ini sama dengan array 1 indeks 1, yang dimana nilai indeks ke 1 itu adalah 2. Begitu seterusnya, Mas, karena I ini akan, setiap perulangannya, I ini akan mengalami penjumlahan nilai. Begitu. Sama juga dengan INTJ ini. Begitu kira-kira, Mas Hasim, bisa dipahami nggak? Jadi itu mungkin apa namanya yang tadi itu untuk yang array pertama toh? Iya. Yang A ya, betul kan? Kemudian untuk yang J itu yang untuk huruf gitu, iya nggak? Benar, Pak. Nah, begitu. Itu kan ada posisinya ada 2 array kan itu jadinya. Iya, ada 2 array. Karena saya lebih ke ini sih, nampilin kenapa pakai dua tipe data yang berbeda, biar teman-teman juga paham jika ingin ngisiin kayak statis begini kan penulisannya berbeda gitu. Nah, untuk nampilinnya bisa pakai perulangannya terserah dari teman-teman. Tapi untuk pertanyaan Mas Hasim tadi, untuk INTI dan INTJ itu awalnya untuk kondisi perulangan. Gitu. Tuh, ada lagi dari Mbak Angela Dewi Ayu sama Mas Hasim Asyari itu. Untuk isi nomor 2 tulisan Amikom itu memang harus Amikom atau bebas kok, Mbak. Bisa aja kayak gini. Bisa aja kita tulis ini Kim, misal bebas kok untuk nilai ini. Tapi kenapa saya pakai contoh Amikom ya, karena kita kampusnya Amikom ya. Kalau ini bebas, bisa. Tapi intinya strukturnya seperti ini untuk penulisan array tipe data chart gitu. Untuk tipe data array seperti ini. Bedanya kan array itu langsung nilainya, koma, terus nilai lagi, koma, nilai lagi, koma, nilai lagi. Nah, kalau untuk array itu kan, untuk chart itu kan nulis nilainya harus diapit tanda petik 1 begitu. Terus dipisah koma gitu. Ini indeks nomor 0 nih, indeks 0. Ini indeks 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M. Begitu. Oke. Mas Hasim, isi array yang 5 itu apakah ada batasannya? Iya, batasannya sampai 5. Indeksnya sampai 5. Dihitungnya dari 0, dari indeks 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti itu sampai indeks nomor 4. Kalau isi array-nya itu disebutkan indeksnya 5. 5 itu batasan jumlahnya. Atau mungkin diganti, Mas. Gimana, Pak? Ataupun mungkin diganti nilainya, itu kan tadi 5, terus iya. coba ganti berapa gitu. Iya, saya coba ganti 10 aja deh. Nah, kalau 10 kan ini isi di sini cuma 5 doang, berarti sisa 5. Bisa nih ditambahin. Tapi kalau nggak mau ditambahin kayaknya bisa juga, cuman saya untuk nambahin 6. Tambahan aja ya. Kan sudah 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini Mas Hasim ya. Nah, untuk
perulangan si out-nya, karena ini sudah kita ubah batasannya 10, berarti di sini perulangannya juga kita ubah untuk batasannya jadi 10. Gitu. Jadi tinggal di compile. Di close. Nah, akan ditampilkan seperti ini, Mas hasilnya. Kita lihat indeks pertama, indeks ke 0 nilainya 1. Oke, ini indeks 1 nilainya 2 nilainya 3, terus 4, terus 5, yang setelah 5 6, setelah 6 itu 46. Maaf, ini nggak ada spasinya ya, nggak kita kasih spasi. 46, kemudian 23, 45, 66 gini deh, biar lebih jelas, nggak ambil kasih spasi. Itu Mas Ahyar masih tanya, masih lama. Yang dimaksud itu kalau saya tangkap ya, di perulangannya itu kenapa pakai huruf I sama J gitu. Kira-kira apakah harus I sama J ataupun mungkin bisa pakai yang lain gitu. Oh, itu. Kalau untuk ini sih sembarang ya, nama variabel ya, karena di sini saya tidak mendeklarasikan di awal untuk variabel INTI ini, saya mendeklarasikan langsung di dalam kondisi perulangan for-nya ya. Tapi untuk namanya apakah harus I atau J, enggak. Bisa pakai G, bisa pakai apa ya, misal kondisi begini nama areanya, terus dikasih nilai 0. Ini, tapi untuk indeks yang di sini itu harus mengikuti yang kondisi ini sih harusnya. Namanya indeks itu harus pakai variabel yang di sini. Ini contoh, kita compile aja. Nah, seperti ini. Kita kasih, kalau kita belum ini ya, kita ubah INT yang di sini nih namanya, misalnya bukan I, kita kasih kebanyakan ya kalau posisi H aja deh, H aja, dan ini masih I. Coba kita compile apakah bisa apa enggak. Nah, akan terjadi error kan, karena di sini yang ini juga I-nya dari mana dia dapat variabel ini, sama yang ini juga, kemudian yang ini juga tidak pernah dideklarasikan sebelumnya, jadi akan error. Variabel I yang di sini nggak dikenali, gitu. Jadi harus diganti H. Yang ini H. Lalu kita compile. Nah, ini berhasil. Itu ya Mas Ahyar. Variabel. Iya Mas, variabel untuk apa ya, untuk menentukan ini sih perulangan, untuk kondisi perulangannya dan untuk kondisi dari array-nya, untuk indeks dari array-nya gitu. Jadi setiap perulangan itu mengikuti misal perulangan pertama berarti array-nya itu indeksnya itu indeks yang pertama yang ditampilkan. Kayak gini. Ini kan hasil perulangan pertama nih, tampilan dari angka 1 ini. Perulangan pertama. Jadi indeksnya yang ikuti. Misal indeks 0 berarti indeks 0 yang ditampilkan, yang dimana indeks 0 itu nilainya 1. Kemudian perulangan kedua, karena H ini udah berubah nilai jadi 1 karena proses H++ ini, maka yang akan ditampilkan itu array 1 indeks 1 yang dimana nilainya adalah 2. Begitu selanjutnya sampai dia menemukan kondisi yang ini. Gitu. Jadi sebenarnya I sama J yang dipakai di situ karena kita menggunakan perulangan gitu ya Mas Ilham ya.
Jadi Iya, kalau Pak. untuk menggunakan perulangan itu kan kita harus membuat sebuah variabel indeks yang mana itu dilakukan untuk indeks pengulangnya gitu. Jadi hanya itu tuh untuk mewakili perulangannya, bentuk perulangan gitu. Jadi misal ini contohnya nih, misal di situ nanti dibuat ada 3 array gitu yang pakai perulangan, maka kita harus buat indeks variabel indeks lagi untuk mengulang yang perulangan yang array yang ketiga gitu. Jadi setiap kita membuat perulangan ya kita harus bikin indeks pengulangnya gitu tadi. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Itu Pak, latihan yang tadi mungkin udah ada yang jadi Pak. Gimana? Tapi mungkin ada yang jadi yang mengerjakan contoh tadi. Bisa nggak kayak gini? Untuk yang nanya batasan tadi juga gini, kalau kita ngasih batasan 5 di sini dan kita ngisi value-nya lebih, indeksnya lebih dari 5, itu akan error juga. Jadi harus sesuai dengan ini. Tapi kalau kita ngasih indeksnya 10, batasannya di sini, dan kita kasih nilainya cuman sampai indeks 5, itu nggak apa-apa sih. Pokoknya ditampilkan ya cuman yang ada itu aja. Kemudian yang nggak ada nilainya dikasih 0 semua random. Defaultnya ya, bukan random. Defaultnya 0. Ini untuk pertanyaan ya Pak Mas Hasim ya. Gitu. Oke. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira dari yang dicontohin ini. Atau ada yang udah jadi tuh latihannya, bisa buat dipresentasiin. Udah? Ada. Oke, kalau misal sudah, mungkin saya lanjut lagi. Oke. Nah, ini kan nah, tadi kan sampai di sini ya. Di sini kalau tadi itu ada menggunakan perulangan, nah berarti kan itu inputannya sudah otomatis. Kalau yang di contoh yang di sini, bukan contoh ini latihannya. Latihan di sini ini inputannya input biasa. Dia tidak menginputkan secara otomatis gitu. Jadi ketika ini dijalankan, dia akan muncul angka ini data ke 0, kemudian kita disuruh memasukkan angka gitu. Nah, kemudian di sini ada integer jumlah. Kenapa di sini ada variabel, ada deklarasi variabel? Karena setelah itu di sini kita akan menghitung menghitung penjumlahan ya. Penjumlahan. Kemudian di sini barulah ketika ini variabelnya ini sudah dikenali, variabel jumlah itu bertipe integer, jumlah itu bertipe integer. Kita masukkan, dia rumusnya menghitungnya gimana. Ternyata di sini dia mengambil dari indeks ke 0, 1, 2, 3 sampai dengan 4. Baru di sini kita bisa menampilkan hasil penjumlahannya. Begitu. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan menggunakan perulangan ya. Tapi kalau yang ini enggak. Ini hanya input dinamis biasa. Kemudian nih, misal buat program dengan proses perulangan for, tadi sudah ada contoh di Mas Ilham tadi. Kemudian berikan hasil atau outputnya berdasarkan angka yang dimasukkan. Nah,
Kemudian ada lagi nih, misal nih pencarian data, ada program pencarian data, misal ada array dengan nama A, kemudian isinya itu ada 10, 11, 12. Kemudian ada proses input data, kemudian ada proses pencarian, dan ada proses penyelesaian. Gimana cara penyelesaiannya? Misal nih di sini, ini kan tadi ada di garis bawah ini, ada input data, proses pencarian, dan penyelesaian ya. Nah, di sini kita cek integer A ada 3 arraynya, kemudian di sini sudah ada isinya. Kemudian di sini ada integer angka, ada angka. Kemudian di sini kita bikin sebuah cout atau teks ya, pencarian data pada array A, pada array A ini berarti kan 10, 11, 12 ini. Kemudian cout angka yang dicari sama dengan cin angka gitu. Berarti kan di sini ada, kita menampilkan ada sebuah inputan angka ya. Angka yang dicari, kemudian ada inputan nilai angka dimasukkan ke dalam angka ini. Bukan ke yang variabel A-nya, tapi yang angka. Kemudian di sini baru ada perulangan for integer i. Nah, ini ada variabel i lagi. Kenapa kok contohnya itu i dan segala macam? Ya nggak tahu ya kenapa. Tapi karena mungkin bawaan dari dulu itu ketika memberikan sebuah contoh itu perulangannya itu variabel i, kebanyakan kebawahnya jadi variabel i yang kita gunakan gitu. Tapi bukan berarti itu harus I, J, K, L, dan seterusnya, itu enggak, tapi bisa bebas gitu. Kita gunakan I. Kenapa kok I kok nggak pakai kata aja ya? Ini yang cepet aja kan, satu huruf bisa itu. I dimulai dari ke 0, I kurang dari sama dengan 2. Kemudian I plus plus. Kenapa kok kurang dari sama dengan 2? Karena indeksnya itu kan dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan 2 itu isinya ada berapa? Ada 3 elemen. Di sini 10, 11, 12 ada 3 elemen. Nah, kemudian ini untuk perulangannya kan, dia akan mencari nilai indeks ke 0, 10, 11, dan 12. Gitu. Kemudian di sini ada if, percabangan. Percabangan apa? Karena ini untuk mencari, untuk pencarian data gitu. Pencarian data yang di sini ini menampilkan, tapi ini tidak ditampilkan ya. Ini tidak ditampilkan, dia hanya mencari sebuah data yang berada di dalam indeks ke-6
bukan yang ini. Bukan. Tapi yang jelas untuk pencarian ini untuk pencarian. Kemudian ini untuk yang berdasarkan angka enggak. Saya kok agak lupa yang ini ya. Oke, saya agak lupa yang ini. Ini ada si out minus. Oh bukan nggak ada. Oh, ini langsung tugas. Nah kalau tugasnya itu teman-teman buat listing program untuk input dan output sejumlah n data, berarti kan dinamis. Kemudian proses pencarian data di indeks, ada proses searching tadi. Ketika sudah ada data yang tersimpan atau sudah ada yang data dimasukkan, kemudian ada perintah bagaimana jika data tidak ditemukan itu. Nah ini tugasnya. Kemudian dari tugas ini terkait ini kan ada input data, kemudian ada pencarian. Adakah teman-teman yang masih bingung? Kalau yang ini itu datanya sudah statis. Artinya ini hanya melakukan pencarian saja. Kalau tugasnya itu teman-teman input ataupun mungkin output. Input dan output berarti bisa input data, kemudian setelah input bisa ditampilkan dan bisa dicari. Apakah sudah cukup jelas terkait dengan tugasnya?